Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bank dan lembaga keuangan, yaitu kami mendapatkan bagian pegadaian. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggita Wardani dengan NIM 22134007, Artika Sri Devi 22134009, saya sendiri Dian Hanifah Nuraini dengan NIM 22134015, Dina Monika 22134017, dan juga Fiona Valencia Salim dengan NIM 22134027. Profil pegadaian. Pemiliknya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pendirinya Hindia Belanda, didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Kantor pusatnya berada di Jakarta Pusat. Anak usahanya yaitu PT Pegadaian Galeri 24, PT Pesona Indonesia Jaya, PT Pesona Optima Jasa, PT Balai Lelang Arta Gasia, jenisnya perseroan terbatas. Model bisnis atau rencana kerja. Pegadaian beroperasi dengan model bisnis yang berfokus pada jasa pembiayaan berbasis gadai. Konsep ini memungkinkan nasabah untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan barang seperti perhiasan, emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Pegadaian memperoleh pendapatan melalui bunga atau margin dari pinjaman berbasis gadai ini. Selain itu, Pegadaian juga mengembangkan layanan lain di bidang pembiayaan dan investasi, serta layanan jasa lainnya. Cabang Tarandam sepertinya hal yang cabang Tarandam, seperti halnya cabang-cabang Pegadaian lain, berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Sejarah dari Pegadaian. Pegadaian cabang Tarandam di Kota Padang adalah salah satu kantor cabang dari PT Pegadaian Persero, yang dikenal sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan dengan sistem gadai. Berdiri pada tahun yang mungkin sudah cukup lama, cabang ini menjadi bagian penting dari jaringan Pegadaian yang melayani masyarakat di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Secara historis, Pegadaian sendiri didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1901 sebagai respon atas kebutuhan pembiayaan masyarakat kecil yang kesulitan mengakses modal dari bank atau lembaga keuangan formal. Seiring waktu, Pegadaian berkembang dan meresmikan berbagai cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang. Cabang Tarandam telah membantu banyak warga setempat dengan layanan pembiayaan berbasis gadai dan pembelian emas. Selain itu, cabang ini sering berperan dalam mendukung program keuangan inklusif yang diadakan oleh pemerintahan, dengan menawarkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Dalam perkembangan, Pegadaian Cabang Tarandam juga menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mereka kini menyediakan layanan digital melalui aplikasi yang memungkinkan transaksi secara daring, menjadikannya lebih mudah diakses kapan saja. Baiklah, saya Baiklah, akan lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu produk. Yang pertama yaitu ada gadai konvensional atau KCA, produk pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau elektronik. Nasabah dapat menggadaikan barang tersebut dana cepat dengan biaya jasa yang relatif ringan. Yang kedua, gadai syariah. Layanan gadai berbasis prinsip syariah untuk masyarakat yang mengutamakan akad sesuai dengan hukuman Islam. Yang ketiga, pembiayaan usaha mikro atau kreasi. Pinjaman modal usaha yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Biasanya menggunakan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki nasabah.
Yang keempat, amanah. Program pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor bagi nasabah yang ingin yang memiliki kendaraan dengan sistem cicilan yang terjangkau. Yang kelima, tabungan emas. Layanan investasi di mana nasabah dapat menabung dalam bentuk emas dengan minimal pembelian yang sangat terjangkau. Produk ini membantu masyarakat berinvestasi secara bertahap untuk masa depan. Yang keenam, pembelian emas cicil. Program cicilan pembelian emas dengan tenor yang fleksibel memberikan pilihan investasi emas yang ringan dan dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, layanan lainnya. Pengadaan juga menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, PDAM, dan layanan remitansi atau transfer uang yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi finansial di satu tempat. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Anggita Wardani. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang update terakhir per Oktober. Yang pertama, Pegadaian Cabang Terandam dan Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun di Kota Padang mencatat peningkatan yang sangat baik dalam transaksi gadai emas, bahkan nilai transaksinya mencapai rekor baru sebesar 160 miliar. Yang kedua, minat masyarakat Padang untuk berinvestasi emas semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah baru Pegadaian yang mencapai 4.900 orang hanya dalam waktu 10 bulan. Saya kembalikan kepada Dina Monica. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kasus-kasus yang ada di Pegadaian. Yang pertama yaitu penanganan barang jaminan. Terkadang terjadi sengketa ketika barang jaminan yang digadaikan mengalami kerusakan atau kehilangan. Pegadaian umumnya memiliki prosedur ketat untuk menjaga keamanan barang, tetapi risiko tetap ada dan bisa terjadi tuntutan ganti rugi oleh nasabah. Yang kedua yaitu kesalahpahaman pada biaya administrasi atau bunga. Beberapa nasabah mungkin kurang memahami skema biaya administrasi dan bunga, terutama pada pinjaman berbasis gadai atau cicilan emas, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung pada keluhan. Yang terakhir yaitu kasus penipuan oleh pihak eksternal. Pegadaian termasuk cabang terandam bisa saja mengalami kasus di mana pihak ketiga atau oknum mencoba melakukan penipuan atas nama Pegadaian. Biasanya ini dilakukan oleh pihak luar yang menawarkan layanan palsu terkait gadai atau pembiayaan. Berikut kesimpulan. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman dan cepat, serta tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Kondisi ini semakin meningkatkan peran Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam era yang sedang berkembang saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar perizinan Pegadaian diperlakukan atau diterapkan sama atau equal treatment sebagai perizinan di bidang-bidang jasa keuangan lainnya. Berikut bukti kunjungan kami mengunjungi PT Pegadaian Cabang Tarandam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka untuk sesi pertanyaan. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan kepada teman-teman, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Bima. Kepada Bima, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa langkah-langkah yang diambil Pegadaian untuk mencegah kasus penipuan oleh pihak eksternal?
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bima untuk pertanyaan selanjutnya. Kepada Aziza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana Pegadaian bisa menjadi solusi bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan finansial mendesak seperti pembayaran kuliah atau kebutuhan sehari-hari? Baik, terima kasih kepada Aziza untuk pertanyaan selanjutnya. Kepada Anissa dipersilakan. Maaf tadi Nisa, Dian. Iya, Nisa, atau mau yang lain aja? Nah, Nisa aja. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian terhadap hilangnya atau rusaknya barang Baik, jaminan. terima kasih untuk pertanyaan Anissa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Maaf kalau kami belum bisa untuk menerima pertanyaan teman-teman. Izinkan diskusi sebentar untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman. Baik, untuk pertanyaan dari Bima akan dijawab oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima, yaitu
Apa langkah-langkah yang diambil Pegadaian untuk mencegah kasus penipuan oleh pihak eksternal? Pegadaian sebagai lembaga keuangan tentu sangat memperhatikan keamanan transaksi dan perlindungan nasabah dari tindakan penipuan. Beberapa langkah umum yang biasanya diambil oleh Pegadaian yaitu yang pertama, verifikasi identitas yang ketat. Yang kedua, sistem keamanan yang terintegrasi. Yang ketiga, sosialisasi edukasi. Yang keempat, kerjasama dengan pihak berwajib. Yang kelima, pembangunan prosedur standar operasional atau SOP. Yang keenam, verifikasi agunan. Yang ketujuh, pemantauan transaksi mencurigakan. Dan yang ke-8, saluran pengaduan. Tips yang akan diberi Pegadaian terhadap nasabah yaitu waspadai tawaran menarik, jangan berikan informasi pribadi yang sembarangan, lakukan transaksi langsung di kantor Pegadaian. Lalu, konfirmasi informasi melalui saluran resmi Pegadaian. Baik, sekian jawaban saya untuk pertanyaan Bima. Apakah Bima paham? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup paham dengan jawaban yang diberikan oleh Fiona. Sekian, terima kasih. Baik, Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian terhadap hilangnya atau rusaknya barang jaminan? Jika barang jaminan hilang atau rusak selama berada dalam penguasaan Pegadaian, maka Pegadaian umumnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sebagai pihak yang memegang barang jaminan, Pegadaian berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu ganti rugi, ketentuan dalam buku tata kerja, dan kriteria kerusakan. Ganti rugi ini bentuk pertanggungjawaban yang paling umum adalah berupa ganti rugi finansial. Besarnya ganti rugi biasanya dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan pada saat penyetoran. Ketentuan dalam buku tata kerja, besarnya ganti rugi dan mekanisme pencairannya akan diatur lebih lanjut dalam buku tata kerja Pegadaian. Kriteria kerusakan, tingkat kerusakan barang jaminan akan mempengaruhi besarnya ganti rugi yang akan diberikan. Jika kerusakannya hanya sebagian, maka ganti rugi akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan tersebut. Sekian jawaban saya untuk pertanyaan Anissa. Apakah Anissa mengerti? Baik, terima kasih Fiona atas jawabannya. Cukup dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza, yaitu bagaimana Pegadaian bisa menjadi solusi bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan finansial mendesak, seperti pembayaran kuliah atau kebutuhan sehari-hari. Pegadaian bisa menjadi solusi yang sangat membantu mahasiswa yang sedang menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Berikut adalah beberapa alasannya, yaitu akses dana cepat. Proses gadai di Pegadaian umumnya lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan pinjaman di bank. Mahasiswa bisa mendapatkan dana tunai dalam waktu singkat, sehingga kebutuhan mendesak seperti pembayaran uang kuliah atau biaya hidup bisa segera. Tanpa ribet, syarat untuk melakukan gadai di Pegadaian relatif sederhana. Mahasiswa hanya perlu membawa barang berharga dan identitas dirinya. Tidak diperlukan agunan tambahan atau slip gaji seperti saat mengajukan pinjaman di bank. Yang ketiga, fleksibel. Pegadaian menerima berbagai jenis barang seperti jaminan, mulai dari barang elektronik, perhiasan, hingga alat-alat rumah tangga. Mahasiswa bisa memilih barang mana yang ingin digadaikan sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. Yang keempat, bunganya kompetitif. Meskipun ada biaya administrasi dan bunga yang dikenakan, namun secara umum, bunga yang ditawarkan oleh Pegadaian cukup kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.
Yang kelima, barang tetap aman. Barang yang digadaikan akan disimpan dengan aman di Pegadaian. Mahasiswa bisa menebus barang tersebut kembali setelah pinjamnya. Aziza, bagaimana dengan Aziza? Baik, terima kasih jawabannya, Fiona. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Absen iya, dulu. iya. Kamera. Tolong, tolong kamera dibuka teman-teman. Tolong wajah ndak kaniang deh yo. Ini nak ulang-ulang deh. 1, cheers, 2, 3. Matinya. Nah. Kita. 1, ulang lihat. 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3. Dah. Oke, kelompok selanjutnya OTW lah. Assalamualaikum. Guys. Izin bertanya. mati lah, record lagi. Mau manga zoom muka aku tadi ya.